Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kami. Hari ini kita akan membahas satu tema yang berat, namun sangat relevan dalam kehidupan keluarga, yaitu silence atau diam. Sebagai hambatan komunikasi dan indikator konflik yang tidak terselesaikan, kita akan menelaah ini melalui kasus tragis pembunuhan ayah tiri dan anak tiri di Bengkulu Tengah. Kasus yang bukan hanya kriminal, tapi juga kompleks secara komunikasi dan hubungan manusia. Bersama saya sudah hadir di sini Ziel. Halo Jason, udah lama ya kita nggak ketemu Jason. Iya, terakhir ketemu acara kita di BUMN ya. Iya benar Jason, mungkin hampir 2 tahun kali ya Jason ya. Wah ya, cukup lama sekali ya. Baru bisa meet up lagi kita. Betul. Ziel di sini sebagai akademisi sekaligus praktisi komunikasi interpersonal. Nah, setelah itu ada Joel. Ya, halo Jason, senang bisa hadir di sini juga. Terakhir kita kapan ketemu Joel? Wah, kayak 1,5 tahun yang lalu ya. Waduh, ya Di mirip-mirip lah ya. Iya. Kalau saya sama Joel mungkin lebih sering ketemu lah ya. Soalnya kita kan sekantor. Oh iya. Seminggu Karena kalian juga mungkin- sekantor kan. Iya benar, seminggu bisa 2-3 kali lah saya ketemu sama Joel. Ih, cukup sering ya kalian ya. Cukup sering. Oke, Topiknya hari ini agak berat ya, cuman seru sih ini untuk diobrolin. betul, ini agak berat, cuman menarik untuk Betul. kita bahas ya. Mm-mm. Sebelum kita masuk ke teori atau analisis, saya ingin kita mulai dari gambar umumnya dulu nih. Nah, banyak orang menganggap diam itu hal biasa dalam keluarga. Nah, tapi ketika diam berubah menjadi pola, itu bisa menjadi sinyal serius. Nah, ada juga nih kasus di Bengkulu Tengah menunjukkan betapa fatalnya konflik yang tidak pernah benar-benar dibicarakan. Menurut sudut pandang Joel, bisa dijelaskan nggak secara ringkas saja dulu kasus Bengkulu Tengah ini agar pendengar punya konteks? Oke, jadi kasus ini kan dimulai dari seorang ayah tirinya ini membunuh anak tirinya. Nah, setelah diteliti lebih jauh, jadi mereka itu sebenarnya sudah lama tidak berkomunikasi. Nah, jadi ada ketidakharmonisan di keluarga mereka. Nah, emang diam ini kan kadang dianggapnya hal biasa. Tapi setelah lama-lama kelamaan, ya jadi fatal juga ujung-ujungnya. Walah. Jadi mereka ini hidup berdampingan, tapi secara emosional dan komunikasi sebenarnya sudah terputus. Iya, betul. Nah, kronologinya itu diawali, jadi seorang korban ini lagi di kamar posisinya. Lalu seorang ayah tirinya menghampiri di kamar dan mereka bertengkar, adu mulut sampai ke teras, sampai adu bacok akhirnya. Dan salah satu anggota keluarga juga langsung berteriak dan warga sekitar langsung menghampiri lokasi. Oh, berarti tetangga-tetangga langsung pada kumpul tuh Iya, rumah itu. karena langsung heboh gitu jadinya. Oh, ini kejadiannya di sore hari atau malam hari? Pagi? Di sore hari sepertinya ya. Sore hari. Iya. Oh, tuh dalam sudut pandang Ziel dari kacamata komunikasi interpersonal. Kondisi saling diam seperti ini sebenarnya menggambarkan apa sih? Iya, yang tadi sempat disinggung kondisi diam itu bukan hal biasa ya. Jadi dalam keluarga, mungkin dalam kasus ini bisa saya bahas, diam itu bukan hal biasa karena biasanya orang ketika di keluarga dia diam, itu dia menggambarkan bahwa dia sedang tidak nyaman dengan orang tersebut, dengan lingkungan keluarganya. Mungkin dalam kasus ini ayahnya yang mendiamkan anaknya atau sebaliknya anaknya yang mendiamkan ayahnya. Dan lama-lama diam ini menjadi rasa tidak nyaman, menjadi rasa khawatir, menjadi rasa yang tidak mengenakan gitu ya. Dan ujungnya bisa meledak emosi yang terpendam karena diam. Jadi diam dia menjadi emosi yang terpendam, lalu ujungnya bisa meledak. Dan di kasus ini mungkin meledaknya ayahnya ini yang membunuh anak tirinya gitu. Dari awalnya yang mereka tidak akur, mereka yang karena tidak akur jadi diam, ujungnya meledak gitu. Oh, oke. Jadi sejak tahap awal diam ini sebenarnya sudah menjadi alarm ya untuk keluarga tersebut. Benar, dia alarm yang saya bilang tadi ya. Jadi dia alarm karena dia tidak ditangani dengan baik, ujungnya fatal seperti itu. Benar. Nah, sebenarnya pola ini tuh banyak di kondisi keluarga lain. Cuman memang belum ada yang berujung sampai pembunuhan seperti ini. Iya. Dan kebetulan ini warga sekitar banyak yang menyaksikan, jadi langsung heboh dan beritanya tersebar dengan cepat. Walah, gitu. Jadi mungkin mereka karena mohon maaf mungkin berada di provinsi yang agak
agak mungkin mendalam lah ya. Sulit dijangkau. Sulit dijangkau. Jadi mungkin akses untuk meringankan emosi mereka seperti psikiater, psikolog di sana mungkin sangat jarang gitu ya. Makanya untuk teman-teman sebenarnya sangat penting gitu kita untuk melakukan komunikasi. Untuk kalau kita sudah buntu tuh kita perlu sekali untuk ke psikiater, untuk psikolog. Dan psikolog itu sebenarnya bukan hal-hal yang tabu ya untuk zaman sekarang ya. Betul, zaman sekarang gitu ya. Karena sudah banyak juga ya, banyak pilihan, bisa dijangkau juga. Benar. Dan Terutama ke keluarga sendiri ya. Iya betul. Kita perlu Apalagi komunikasi. keluarga harus berhubungan dengan harmonis. Apalagi kalau sampai berujung begini kan agak berat juga ya. Iya, sampai terjadi pembunuhan loh. Iya, makanya beritanya langsung heboh. sangat fatal sih ini. Oke. Terus mari kita masuk ke analisis yang lebih dalam coba sih ya. Bisa jelaskan lebih terstruktur tentang mengapa diam bisa menjadi hambatan komunikasi yang berbahaya nih. Oke, sebelumnya saya udah sempat singgung ya tadi di awal sedikit. Jadi ketika seseorang diam, awalnya mungkin karena suatu percikan-percikan kecil. Misalnya adu mulut. Adu mulut ini dari adu mulut biasa bisa naik level ke adu mulut yang mungkin jadi bentak-bentakan, mungkin jadi kata-kataan, mungkin bisa saya bilang. Nadanya menjadi tinggi, betul. Nadanya menjadi tinggi, dan hal tersebut menumpuk. Saya rasa bisa menumpuk. Lama-lama orang kalau adu mulut tiap hari ketemu adu mulut, tiap hari berjumpa adu mulut, Benar. lama-lama jadi malas kan orang kalau ketemu. Betul. Begitu di titik malas, ujungnya akan diam. Kan diam, jadi silent treatment ya. Iya, kalau zaman sekarang kan silent jadinya treatment disebutnya. Gitu ya. Apalagi daripada berbicara tapi adu mulut, lebih baik diam saja. Iya. Tapi sebenarnya hal tersebut tidak bagus. Tidak bagus, karena yang benar harusnya adalah dilerai seperti itu. Makanya kalau ada konflik lebih baik diobrolin secara baik-baik, diselesaikan cepat-cepat sebelum sampai ke tahap yang fatal. Iya. Setelah mereka diam-diaman, biasanya sudah tidak adu mulut, jadi adu ke tingkah laku. Misalnya, ketika ayahnya sedang di rumah, lalu anaknya di rumah juga, mereka berdua di rumah, itu ketika bertemu saling buang muka. Yang tadinya tidak sapa-sapaan jadi tidak mau bertemu sama sekali. Ketika tidak mau bertemu sama sekali, ketika mereka tidak sengaja bertemu, ujungnya tambah kesel, emosinya tambah tinggi, tambah naik gitu. Dipendam, ujungnya bisa meledak gitu. Biasa kalau udah begitu kesalahan kecil juga bisa memicu jadi besar gitu. Benar. Ya. Karena udah memumpuk nih dari awal nih udah menumpuk. Iya. Menumpuk jadi meledak. Betul. Itulah yang harus kita hindari. Makanya sempat saya singgung tadi, kita harus menenangkan dengan cara komunikasi yang baik seperti itu. Komunikasinya juga harus yang baik ya, jangan adu mulut lagi nanti. Iya. Dan disinilah gunanya peran komunikasi interpersonal, terutama bidang psikolog dan psikiater seperti itu. Nah, menurut Pak Ziel untuk saran ke depannya nih biar terjadi komunikasinya itu yang baik gitu. Oke. Gimana tuh Pak Ziel? Oke. Dari awal ya mungkin ya bisa saya bahas. Jangan sampai kita menumpuk emosinya. Jadi ketika kita ada masalah, misalnya dalam kasus ini ayah dan anak tiri yang bermasalah, ketika ada di titik kesal sedikit. Oke, balik lagi ke podcast kita. Aduh, sorry ya tadi kameranya mati. Kayaknya gue butuh genset tambahan lagi nih. Iya mungkin ya, investasi tambahan nih ya. Mungkin kamera juga panas jadi mati gitu. Iya, soalnya topik kita juga tambah panas nih yang dibahas. Benar, nih. masuk. Oke, tadi kita udah bahas kronologi gimana kasusnya dari awal sampai akhir. Mungkin nanti di segmen kedua kita akan bahas dengan cara penanganannya ya. Iya, boleh. Mungkin sebelum kita masuk ke segmen kedua, kita ngopi dulu kali ya. Nah, udah disediain nih di meja kalian ada Nescafe. Mantep banget nih. Jujur lumayan bikin kepala jenuh ya. Iya, Nah, jadi pas banget nih ditemani kopi yang aromanya bikin rileks. Pikiran lebih ringan dan fokus balik lagi gitu. Biar obrolan tetap nyambung, mood tetap adem dan pastinya setelah ini siap gas lagi. Kita cheers dulu. Minum ya. Ini masa aja masukinnya pas segmen 1 kelar ya, biar segmen 2-nya tetap fokus gitu ya. Betul. Enak ini, enak. Cocok. Pada ngantuk kan? Nah, Iya, makanya pas banget, ngopi. seger nih saya. Iya. Udah siap lagi nih bahas topik yang panas-panas.
Oke, balik lagi ke podcast kita. Gimana ngopinya? Enak nggak? Wah enak nih, jadi seger lagi ya. Kita bisa lanjut lagi pembicaraannya nih. Aduh, enak nih bikin gua seger soalnya. Benar. Udah siap fokus lagi nih, bahas topik-topik berat gini nih. Asik. Oke, kita lanjut dari segmen 1. Tadi kan bahasnya kronologi sama kasusnya gimana. Nah, sekarang kita bahas ke cara penanganannya nih. Iya. Dalam sudut pandang sosial dari Bapak Joel, gimana tuh cara penanganannya supaya nggak terjadi seperti ini gitu? Oke, kalau dari sudut pandang sosial sendiri, itu kan dia pasti tempat tinggalnya dipenuhi oleh banyak warga gitu. Jadi kalau untuk konflik adu mulut, ini kan seperti kronologi di sini diawali dengan adu mulut. Itu tuh pasti sudah terdengar dari keluarga, dari warga sekitar. Nah, biasanya kan warga sekitar tuh menganggap bahwa masalah keluarga tuh privat biasanya. Jadi tidak ada yang mau mengganggu. Jadi nggak ada yang mau cerita-cerita nih. Iya, dan tidak ada yang mau ikut campur juga. Nah, sebenarnya yang bagus itu dari warga sekitar juga mendukung keharmonisan keluarga. Jadi mungkin kalau sudah terdengar adu mulut, bisa mungkin diajak ngobrol satu sama lain, anggota keluarganya masing-masing, sampai mereka juga harmonis lagi begitu. Nah, tapi nggak semua karakteristik orang kan mau terbuka gitu, mau cerita. Nah, gimana biar dia mau cerita gitu? Nah, untuk hal tersebut kan zaman sekarang sudah banyak seperti psikolog, psikiater. Biasa ahli-ahli seperti itu tuh bisa mengorek supaya kita mau cerita tentang masalah-masalah yang tidak bisa kita sebarkan ke orang biasa. Dan pasti informasi juga aman disimpan oleh mereka untuk penanganan masalah yang sedang ada. Oh, Ya, mungkin dalam kasus ini bisa saya tambahkan perlu peranan kepala desa kali ya. Mungkin Kalau karena ini misalnya- berhubungan di Bengkulu Tengah juga nih. Iya. Kalau misalnya warga sekitar merasa sulit untuk menangani, bisa kepala desanya yang turun tangan. Lagian kan ini kan demi kepentingan desa tersebut juga kan. Kalau ada yang ribut-ribut, ada keluarga yang tidak harmonis, supaya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan kepala desanya juga harus ikut turun tangan. Seperti itu. Oh, betul. Oke, selanjutnya itu dari kedua konsep nih. Tadi kan kita bahas itu ada namanya silence sama kekerasan nih. Iya. Nah, berdua ini kan berhubungan nih. Nah, menurut pandangan sosial, bagaimana kedua konsep ini jadi tercermin nih di kasus Bengkulu Tengah? Ya, mungkin dari pandangan sosial tadi udah dibantu sama Joel ya. Tadi tentang yang dibantu warga, dibantu kepala desa. Mungkin saya jelaskan dari pandangan Komunikasi, interpersonal. ya. Dari komunikasi interpersonal itu kan berarti dari manusianya sendiri gitu ya. Betul. Dari kasus ini ada ayah tirinya dan anak tirinya. Seharusnya ketika terjadi bersih tegang antara keluarga, yang baik adalah jangan sampai diem-dieman gitu. Ketika ada adu mulut, ketika ada ketidaksukaan satu sama lain, itu harus langsung dibahas saat itu juga. Mungkin kalau terlalu emosi, dibahasnya beberapa jam kemudian atau mungkin besoknya ya. Tapi yang paling benar adalah dibahas. Yang penting dibahas. Karena ketika sudah dibahas, pasti kita mencari jalan tengahnya, mencari gimana caranya supaya lega gitu ya. Dengan seperti itu, orang akan merasa lebih nyaman, jadi sehingga tidak akan menyebabkan ledakan di ujungnya. Dan pada kasus ini ledakannya kan yang tadi ya, pembunuhan. Jadi dengan dibahas, diajak ngobrol, dimediasi seperti itu, akan mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, betul. Apalagi kan kalau dari keluarga sendiri, anggota keluarga itu kan ada banyak ya biasanya ya. Itu mungkin anggota keluarga lain bisa membantu. Jadi kan nggak mungkin dong ribut, misalkan anggota keluarga berempat ribut empat-empatnya kan nggak mungkin. Iya. Di sini kan ada ibunya dan adiknya. Nah mungkin ibu dan adiknya bisa membantu ya. masing-masing individu gitu. Jadi sebenarnya kasus ini sih mirip masalah rumah ya. Jadi kayak rumah tuh kan ada saluran air. Saluran air kalau lama-lama mampet, didiamkan, ntar juga meledak pasti pipa-pipanya tuh. Betul. Oh iya. Nah, sama seperti ini. Jadi alangkah baiknya kan kalau pipa juga dibenarin supaya tidak meledak tuh. Betul. Kalau untuk masalah ini juga sebaiknya anggota keluarga lain juga ikut membantu. Iya. Sama dari sosial juga tadi, warga, kepala desa juga. Ibaratnya warga kepala desa sama anggota keluarga yang lain seperti tukang gitu ya kalau di masalah rumah. Betul. Nah, mandornya siapa tuh mandornya? Gitu. Nah, dari tadi Bapak Ziel sama Bapak Joel kan ada ngomong-ngomong nih tentang psikiater, psikolog. Nah, ada di tahapan mana sih nih supaya bisa Oke. supaya ke psikolog gitu? Batasannya gimana gitu? Batasan maksimalnya?
orang itu harus ke psikolog ketika dia merasa dirinya udah di level stres. Ketika dirinya udah merasa nggak nyaman, ketika sudah mau mentok, ketika sudah memendam emosi yang lumayan lama, itu harus ke psikolog sih menurut saya. Karena orang itu bahaya kalau udah dia mendam emosi lama-lama. Terbukti di kasus ini gitu kan. Jadi makanya ketika dia sudah stres, itu harus ke psikolog. Dan kalau misalnya ke psikolog nggak mempan, ya ke psikiater gitu, biar dia bisa minum obat gitu untuk menenangkan dirinya. Oke. Nah, tapi psikolog ini pun kan nggak murah juga ya. Nah, Iya. butuh dana gitu. Betul. Gitu. Solusinya gimana tuh ya kalau buat bagi warga yang pengen ke psikolog tapi dananya kurang gitu? Nah, kalau itu mungkin kita harus dibantu oleh faktor sosial ya. Mungkin kepala desanya harus turun. Warga Warga sekitar desa. juga Warga kan sekitar demi juga harus menjaga turun. keharmonisan. Betul. Nama baik desa iya, juga lah ya. Jangan sampai kasus seperti ini terblow up gitu kan ya. Karena kalau udah seperti ini kan ntar nama baiknya hilang, ribet juga mengurusnya. Nah, tapi untuk psikolog juga bisa dilakukan secara online ya sekarang ya? Iya, Betul, sekarang betul. sudah banyak banget juga tersedia. Iya itu. Karena online jadi budgetnya lebih murah. Iya. gitu ya. Nah, bisa lebih murah Kan kan? nggak perlu biaya transport. Iya betul. Betul Nggak perlu juga. ruangan praktek juga. Pilihan juga banyak tuh kan, kalau dananya mahal bisa pilih alternatif yang lain. Betul. Betul. Jadi buat temen-temen nih yang ada masalah gitu, nggak apa-apa konsul aja ke psikolog nih daripada nanti mampet termeledak gitu kan. Iya. Itu mungkin kalau teman-teman juga merasa nggak bisa curhat sama orang sekitar gitu, bisa curhat ke psikolog. Supaya kan mereka juga tahu cara menangani orang curhat tuh bagaimana, cara menenangkannya gimana, supaya kalian curhatnya enak itu gimana. Gitu. Iya. Melalui online aja teman-teman. Jadi sekarang budgetnya udah terjangkau. Pilihan juga banyak. Apalagi kalau online kita bebas, nggak perlu pakai baju rapi gitu ya. Betul. Lewat chat juga bisa kadang. Iya. Nah, Cuma mungkin emang hasilnya beda ya Pak ya. Iya, Kalau betul. yang langsung mungkin lebih, Maksimal. iya, lebih detail lah. betul. Minum aja tuh kopinya nggak apa-apa. Iya, ya. Lumayan aus juga nih udah bahas panjang-panjang ya. Iya ngomong mulu aus sih ya. Aduh, ini Nescafe banyak rasanya juga. Lu rasa apa itu? Betul. Ini rasa cappuccino. Saya karamel macchiato. Cocok nih saya. Cocok. Dia gulanya juga nggak terlalu banyak lah ya. Iya. Pas juga di bibir. Iya. Di mulut. Enak untuk diminum lah. Oke. Sebelum kita masuk ke bagian solusi, mungkin kita akhiri dulu ya untuk segmen 2 ini. Nanti kita lanjutin lagi ke segmen 3 membahas tentang solusi. Oke, siap. Gitu. Biar kita bisa istirahat dulu nih ya. Ngopi-ngopi lagi kita. Iya ngopi dulu lah. Biar kamera juga nggak kepanasan kayak tadi. Mau sebabut juga boleh sebabut. Oke, balik lagi bersama kita di Ruang Tanpa Judul. Oke, tadi kan kita bahas tentang cara penanganannya nih. Iya. Nah, untuk segmen 3 ini kita masuk ke solusinya nih. Sebagai pandangan komunikasi, gimana solusinya? Oke, jadi mungkin ini ide dari saya ya, karena kasus ini. Jadi kantor kami berdua, saya dan Joel, itu kita melakukan ada yang namanya program CSR. Kita akan keliling ke daerah-daerah, khususnya di pelosok-pelosok Indonesia gitu ya, dijangkau yang ya. sulit dijangkau, dengan tujuan untuk mengedukasi gitu, supaya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Betul. Seperti itu. Karena sangat disayangkan ya kasus-kasus seperti ini bisa terjadi. Jadi dengan harapan dengan kami melakukan CSR ini, dengan program ini, kami berharap kejadian yang serupa tidak terulang lagi. Ya paling tidak kita bisa meminimalisir lah Betul. kejadian-kejadian seperti ini. Betul. Jadi nanti bentuknya itu kita akan briefing kepada para warga sekitar. Ya. Jadi tidak mungkin kan kita kirim psikolog satu-satu gitu kan, Iya. karena terlalu besar biayanya. Jadi ntar mungkin untuk yang butuh bisa di briefing dari tim psikolog kami. Lalu ntar ada cara-caranya untuk supaya orang tuh bisa cerita terhadap kita. Gitu. Betul. Kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah ya teman-teman. Ya seperti itu sih Jason.
Jadi Bapak Ziel dan Bapak Joel ini memiliki program untuk belusukan gitulah. Iya, bisa betul, dibilang betul. belusukan. Belusukan ke desa-desa yang sulit terjangkau ya. Iya. Oke. Apalagi tadi kan solusi kita dari pandangan sosial, kepala desa dan warga harus turun tangan juga ke kasus seperti adu mulut, diam-diaman seperti itu. Jadi kalau misalkan warganya kurang mampu untuk membuat pelaku ini cerita yang sedang bermasalah, ya bisa nanti kita akan adakan pelatihan seperti itu. Nah, tapi kan desa-desa di Indonesia ini kan ada yang terpencil, terus ada yang menutup juga nih. Buat lingkungan luar gitu. Ah, itu kalau gitu solusinya gimana tuh? Nah, itu yang tadi saya sampaikan, makanya kita bekerja sama dengan pemerintah daerah seperti itu. Jadi dengan adanya kita bekerja sama seharusnya sih aman ya, Pak Jason. Dengan harapan bisa meminimalisir kejadian seperti ini. Dan pastinya bertahap lah, kita tidak bisa langsung menjangkau seluruh area yang susah dijangkau gitu. Mungkin untuk saat ini yang tercepat mungkin kita akan melaksanakan di daerah Pulau Jawa dulu kali ya. Pulau Jawa dulu, setelah Pulau Jawa mungkin kita rasanya sukses, baru kita akan ekspansi ke pulau-pulau terdekat terlebih dahulu. Seperti itu. Terus keharmonisan warga juga penting loh, kan kalau misalkan bermasalah di keluarga, warga-warga bisa mendukung gitu. Jadi dia ada pelarian di luar keluarga seperti itu. Jadi mungkin nanti konsepnya kita akan mengumpulkan kepala keluarganya, mengumpulkan kepala desanya, mengumpulkan RT RW-nya, untuk kumpulkan kita edukasi dengan tujuan tadi saya bilang gitu, untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini ke depannya gitu, karena sangat disayangkan bisa terjadi kejadian seperti ini. Nah, tapi kira-kira untuk tadi kan kita ngomongin tentang pedesaan ya. Nah, sekarang kita masuk ke perkotaan nih. Kalau masukkan perkotaan ini relevan nggak sih program kalian? Menurut saya sih tetap relevan ya, karena kan ada beberapa orang yang malas mencari gitu psikolog, psikiater, mungkin bisa menjangkau kita juga, karena kita yang menjangkau, bukan orang yang perlu menjangkau kita. Nah, betul. Apalagi kalau di daerah perkotaan itu banyak dari warga-warganya yang sibuk bekerja. Biasanya karena sibuk bekerja, jadinya masalahnya bercampur aduk. Di rumah ada masalah, di kantor ada masalah, dan ujung-ujungnya bisa meledak juga gitu. Apalagi sibuk bekerja juga tidak ada waktu mungkin untuk ke psikolog. Betul. Online juga nggak ada waktu nih kalau online. Jadi makanya kita yang nyamperin gitu ya Joel ya. kita bisa meeting lah, atur waktu aja. Betul. Dan ini tanpa biaya sedikit pun ya teman-teman ya, karena memang ini program CSR dari kita seperti itu. Iya. Oke. Berarti ini tujuannya mulia sekali kalian ya. Iya dong. Karena kan kalau ada hal-hal begini sayang, apalagi dalam keluarga nih. Betul. Seharusnya kan keluarga tidak seperti itu gitu. Seharusnya kan saling mendukung, saling harmonis, bersama-sama terus. Tapi kalau sampai begini kan disayangkan juga. Betul. Jadi kita meminimalisir di pedesaan, di perkotaan juga gitu kan ya. Ya, dan kita bekerja sama dengan psikolog dan psikiater. Satu Indonesia nih. Dengan tujuan utamanya satu Indonesia. Iya, Tapi untuk saat tujuan ini kita utamanya fokus lah ya. di Ya, bertahap. Pulau Jawa dulu lah. Kita bertahap dulu lah seperti itu. Oke. Kalau lama-lama diminimalisir kan bisa hilang semua nanti. Iya. Oke. Untuk kesimpulan nih Pak Joel, boleh diberikan dong sudut pandang sosial dari Pak Joel nih, kesimpulan dari pembahasan kita dari tadi gitu. Oke, kalau kesimpulan dari saya, ya warga juga harus campur tangan, mungkin kepala desa, RT RW, supaya di wilayah masing-masing tidak ada kejadian seperti ini lagi gitu. Jangan kalau untuk masalah keluarga kan privat gitu, ya jangan terlalu dianggap privat juga. Kalau udah parah gitu kan Harus cerita nggak sih? Iya. Warga juga harus ikut campur tangan daripada sampai seperti ini gitu. Oke, kalau dalam sudut pandang komunikasi, Bapak Ziel gimana sih? Iya, kalau dari sudut pandang komunikasi interpersonal mungkin dari dirinya kita masing-masing gitu ya. Kita coba turunkan ego, jangan meninggikan ego. Ketika terjadi adu mulut, ketika terjadi percikan-percikan tersebut, kita harus turunkan ego, misalnya untuk meminta maaf, untuk menanyakan apa yang tidak disuka, untuk mencari jalan tengahnya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita jangan sampai menumpuk masalah, diam-diaman, ujung-ujungnya bisa meledak. Itu sangat berbahaya sekali. Ya kalau bisa masalah dalam keluarga tuh diselesaikan secara verbal saja lah. Betul, jangan sampai
terjadi kekerasan. Iya. Oh alah. Ini CSR jalannya kapan nih? Udah mulai jalan atau? Kita sudah mulai jalan dari sekitar 2 mingguan inilah ya. Kita kemarin 2 minggu sudah lalu. Oh. kita kemarin sudah ke daerah Serang dan daerah Sukabumi ya, daerah Serang dan Sukabumi. Dan bulan depan sih rencana kita mau ke Desa Sawarma namanya. Desa Sawarma. Iya, itu masih di sekitaran di bawahnya Sukabumi sih. Wah. Itu di Serang dan Sukabumi ini tantangannya apa nih? Lumayan agak susah nggak? Betul, karena di Serang itu kan dia tempat tinggalnya masih banyak orang asli suku Baduy ya, dan mereka itu sangat membatasi teknologi gitu. Jadi tantangan agak susahnya itu kemarin kita harus menjangkau kepala desanya dulu. Dan untungnya karena kita tujuannya mungkin dianggap oleh mereka baik dan memang tujuan kita baik gitu ya. Jadi kita diizinkan oleh kepala desanya. Jadi kemarin kita berkumpul di rumah adat dan kita menyampaikan edukasi-edukasi ini gitu. Dan setelah dilakukan juga ternyata warga-warga untungnya welcome antusias, aja gitu, antusias ya. Betul, mereka juga sangat semangat dengerin kita. Terus untuk materinya juga mereka mudah mengerti lah. Iya. Oke. Baik, kita sampai juga nih di ujung pembahasan. Kita belajar bahwa silence bukan selalu netral. Dalam konteks konflik keluarga, silence adalah sinyal bahaya. Betul. Sebuah indikator bahwa ada masalah yang belum terselesaikan. Kasus Bengkulu Tengah menjadi contoh tragis bagaimana diam yang tidak pernah diatasi bisa berujung pada kekerasan. Nah, terima kasih banyak untuk Ziel selaku perwakilan dari komunikasi interpersonalnya dan Joel dari sosial sudah memberikan insight yang luar biasa nih. Nah, dan untuk para pendengar, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa jaga komunikasi di rumah maupun di manapun, karena setiap hubungan butuh suara, bukan keheningan yang memisahkan. Jangan lupa nonton episode selanjutnya di Ruang Tanpa Judul. Kita minum lagi kali ini. Minum, oke, ya. Kopinya masih ada. Masih sisa banyak. Habisin ya. Iya, Last cheers. Yang ini juga nih ya. Boleh kalau mau bawa pulang aja. Saking keenakan. Kurang. Mau bungkus lagi? Nggak apa-apa bungkus nanti bisa ambilin 1 truk.